Emang harus begitu. Coba kita dulu masih ingat kalau anak kita pinter matematika, kayak hadiah, itu kan? Pinter IPA, kayak hadiah. Tapi begitu anak kita rajin sholat, rajin ngaji, nggak kasih hadiah. Nah sekarang harus dibalik. Maksud saya, ibadah itu harus menjadi aset bagi kita orang tua. Kalau anak itu nggak usah disuruh kemudian sudah sholat sendiri, itu kan yo luar biasa bagi kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan motivasi untuk beribadah, selalu memakmurkan masjid kita ini dengan sholat wajib berjamaah dan kajian rutin kaitannya dengan tarbiyatul Islam, tarbiyatul aulad, tarbiyatul usrah fil Islam. Bagaimana ternyata pendidikan itu tidak hanya sejak kecil saja, tapi sampai kita dewasa, bahkan manula pun masih membutuhkan nilai-nilai pendidikan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kajian kita yang ke-16 ini, hadis ke-16 dari 40 hadis di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 19 dan masuk tanggal 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Hadis 16 ini memotivasi anak-anak untuk berpuasa dan mendukung mereka beribadah. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anir Rubai'i binti Muawwidhi ibni Afra'ah qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadata Asyura'a ila Qur'al Ansari allati haulal Madinah mangkana asbaha sha'iman falyutimma saumahu wa mangkana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Fakunna ba'da zalika nasumuhu wa nusawwimu
sibyanana as-sighara minhum insyaallah wa nadhabu ilal masjidi wa naj'alu lahum al-lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainaha iyahu indal iftar. Ya, rawahul Bukhari nomor 1960 dan riwayat Muslim 1136. Padahal kita baru 16 hadis. Jadi kira-kira selesainya kapan? Insya Allah sehari sebelum kiamat. Nah, itu dia. Mari kita lihat hadis ini yang begitu panjang. Dari Rubayyi bintu Muawwid bin Afra. Sulit ya. Namanya orang Arab memang begitu. Tidak Jawa orang Arab. Kalau orang Jawa, tidak Arab. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengutus petugas di suatu pagi hari Asyura. Kapan tuh hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Jadi istilah Asyura itu hanya untuk Muharram saja. Untuk tanggal 10 bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, tidak ada Asyura. Padahal Asyura itu dari kata asyara yang artinya 10. Hari yang ke-10 khusus untuk bulan Muharram namanya Asyura. Yang lain-lain enggak. Ke mana itu? Ke perkampungan kaum Ansor. Di mana kaum Ansor? Ya. Jadi orang Muhammadiyah itu juga ada kaum Ansor. Ya. Orang yang suka menolong itu namanya Ansor. Yang membuatkan minum itu kaum Ansor. Yang menyediakan kue juga kaum Ansor. Sibuk rupanya itu. Nah, itu berada di sekitar Madinah. Madinah itu jadi sekitar 500 km dari kota Makkah. Apa yang dilakukan untuk mengumumkan? Apa pengumumannya? Siapa yang berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Dan siapa yang tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa di sisa hari itu. Boleh ya? Nanti kita lihat. Semenjak itu kami berpuasa di hari Asyura. Nah, jadi ini kaitannya dengan keutamaan hari Asyura. Dan kami ajak pula anak-anak kami untuk berpuasa dengan izin Allah. Kami pergi ke masjid dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Apabila ada yang menangis ingin makan, kami berikan mainan itu hingga waktu berbuka tiba. Nah, ini mungkin baru sekarang ini ya, hadis ini dibaca ya. Ternyata ngajak anak untuk berpuasa itu perlu trik dan tips, perlu strategi dan cara. Inilah yang namanya kata orang Jawa itu dislimur. Nah, kalau kita yang berpuasa kan beda sama anak-anak yang puasa kan. Anak-anak itu kan nggak bisa seperti kita, bisa menahan diri. Kalau anak-anak maunya segera berbuka saja gitu kan.
kapan bukone gitu kan ya. Nah, jadi diajaklah bermain sama Nabi. Jadi walaupun pergi ke masjid, tapi boleh mainan. Mainannya dalam rangka untuk menunggu waktu berbuka. Dan tadi dikatakan oleh Nabi, kalau memang niatnya berpuasa, berpuasalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang tidak berpuasa, boleh juga itu di sisa hari itu. Berarti untuk anak-anak itu poso beduk itu sajane ora apa-apa. Gitu ya. Asalkan yang dewasa tadi itu mulai fajar belum makan dan belum minum apapun. Jadi ini juga pernah terjadi suatu saat Nabi itu pulang dari masjid, kemudian sebenarnya sudah dibuat sarapan oleh Aisyah, tapi ada pengemis yang meminta-minta karena 3 hari 3 malam belum makan. Akhirnya karena Aisyah juga ingat pada nasihat Nabi bahwa berilah pengemis lebih-lebih saat kelaparan, tanpa menunggu Nabi makanan itu diberikan dulu, padahal itu jatahnya untuk suaminya. Begitu pulang Nabi tanya Aisyah, pagi ini ada nggak sarapan untukku? Bapak-bapak kalau pulang juga gitu ya, tanya sarapan ada benda gitu nggak? Apa lu langsung nih modelnya ya apa? Nggak tanya dulu. Nah, Nabi itu seperti manten baru, padahal ya sudah lama Nabi itu menikah. Tapi pertanyaan itu seperti orang manten baru. Nah, akhirnya Aisyah itu minta maaf aku wahai suamiku, tadi itu ada pengemis yang 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya aku tidak tega melihatnya. Maka sarapanmu pagi ini aku berikan kepada pengemis itu. Aku belum minta izin kepada engkau. Terus Nabi katakan, wahai istriku, walaupun engkau belum dapat izin dari suamimu, tapi kau sudah dapat ridho dari Tuhanmu. Berarti boleh ya Bu, besok-besok sarapannya dikasihkan pengemis ya. Setelah itu Nabi ambil batu. Nah ini enaknya kalau istri nggak nyediakan sarapan, kira-kira batu ini diapakan enaknya? Nah, ini khawatir melempar jumroh ini nanti. Dilemparkan ke istrinya itu. Padahal melempar jumroh itu di Mina, bukan di Tegal Gondo ya. Nah, akhirnya Nabi itu mengatakan aku akan berpuasa hari ini. Padahal itu sudah waktunya makan pagi, waktunya duha. Berarti kan sudah lama dari fajar. Fajar itu kan lewati fajar kadhib, fajar sodik, habis itu tuh fajar, tulu, syuruk, baru duha. Tapi Nabi belum makan dan minum apapun. Maka boleh orang yang sudah melewati waktu sampai nanti mungkin dia duhur pun, atau bahkan tersisa pun, yang penting dia belum makan dan minum, dia boleh berpuasa sunnah. Gitu ya. Karena situasi dan kondisi. Kalau ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak untuk belajar puasa. Prinsipnya kalau belajar ibadah itu untuk anak-anak boleh. Contoh, selama 1 bulan ini ada namanya urunan kurban di sekolah. Betul? Di SD, SMP, SMA. Pokoknya semuanya urunan. Kita tidak menyatakan itu sah atau tidak sah. Tetapi ini adalah dalam rangka tarbiyatul kurban. Untuk mendidik anak-anak biar mau dan mampu berkorban. Nanti lama-lama anak itu akan terlatih. Oh, kemarin-kemarin aku kan cuman bawa uang saku 5.000, 10.000. Lama-lama dia punya uangnya lebih banyak lagi. Kalau gitu aku kurban sendirian saja. Nah gitu. Akhirnya anak-anak itu kurban sendirian. Semula cuman patungan-patungan satu kelas, satu sekolahan. Bisa dirupakan kambing yang besar.
atau sapi yang besar, senenglah anak-anak itu. Nah, maksudnya gitu. Umroh juga anak-anak ada yang diajak itu. Kalau saya pas umroh tuh lihat anak-anaknya orang-orang tuh lucu-lucu gitu. Ada yang digendong, ada yang dipanggul sebelah kanan sambil tawaf tuh. Ada yang di belakang, dirangsel, ada yang dituntun pakai ihram kecil-kecil. Ada yang pakai tali di sini. Jadi ini talinya bapaknya, terus talinya anaknya juga dikasih tangannya. Jadi dia tidak akan kemana-mana. Walaupun bapaknya sholat, talinya itu nanti kembali lagi. Kembali lagi. Nah, jadi intinya ini sebenarnya adalah konteksnya konteks pendidikan dan latihan. Kalau latihan puasa, ya sampai kapanpun anak itu kuatnya, ya nggak apa-apa, sekuatnya anak-anak. Yang penting kita ini dalam rangka mendidik anak-anak untuk beribadah. Kalau menangis, jangan keburu dulu kita runtuh dengan tangisan itu. Karena Nabi Ismail dulu waktu kecil juga pernah nangis, tapi tangisan itu membuat ibunya semangat untuk mencari air. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha ayat tawafa bima faman tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Jadi istilahnya dulu sa'i itu adalah dalam rangka untuk mencarikan air untuk Ismail yang menangis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata tangisan anak itu memberikan kekuatan pada orang tuanya untuk berusaha. Dan waktu itu Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar itu ditinggal di sampingnya Ka'bah di tengah padang pasir. Jadi kira-kira kalau istri ditinggal suami itu semakin kuat atau semakin lemah? Semakin kuat, Ibu. Karena waktu itu seandainya Nabi Ibrahim di situ, paling yang suruh cari air siapa? Ya suaminya lah. Suruh, mas, kalau banyak mas, kan? Tapi karena suaminya tidak ada, bapaknya tidak ada, akhirnya ibunya itulah kemudian nyarikan air. Itulah Sofa Marwah. Padahal perempuan. Berarti perempuan itu bisa loh naik-naik gunung. Jadi kalau nangis itu dalam rangka untuk memotivasi kita. Bukan anak itu lalu dikasihani. Tapi carilah cara gimana supaya mainan yang kita berikan itu menjadikan dia tidak jadi menangis dan kemudian dia masih kuat untuk berpuasa sampai waktunya berbuka tiba. Nah, pertama, faedah hadis ini adalah dianjurkan membiasakan anak-anak berpuasa jika mereka sudah memiliki kemampuan. Dan ini berproses. Sama dengan kita dulu kalau ya, gue sampai beduk ya. Jadi posonya namanya poso beduk, ya kan? Nanti kuat lagi sampai ke asar, poso asar. Kalau anak saya dulu waktu TK itu dia puasanya penuh, Bu. Tapi kalau dia haus, dia minta sama ibunya, Bu, 1 teguk aja. Ya, jadi ternyata dengan 1 teguk itu ya benar-benar dia puasa lagi. Dia nggak makan, nggak minum lagi, pokoknya hanya 1 teguk itu sampai nanti. Nah, itu memperkuat anak-anak kita suatu saat nanti dia akan menjadi anak yang tahan banting, tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan. Jadi kemampuan itu yang penting, karena tiap anak itu sudah punya kemampuan sendiri-sendiri. Kemampuan untuk menangis untuk anak-anak menurut kesehatan, kalau anak itu umur 1-5 tahun, itu paling tidak dalam 1 hari harus menangis 2 jam.
Coba tanyakan, kenapa dok kok bayi itu harus menangis? Ibu pernah dengar? Kenapa? Kalau dia lahir kok menengahi, mati mari. Bener, wong itu sampai dijungkir kok sama perawatnya itu, biar dia nangis. Dijungkir tuh kakinya harus, karena dia lahirnya posisinya kan begitu. Dijungkir anaknya sampai betul-betul dia selesai, apa yang ada di sini dia keluarkan semua, itu dilap anaknya, nangis. Nah, nangis pertama itulah paru-parunya langsung mengembang, jantungnya langsung berdegup, darahnya mengalir. Dengan teriakan anaknya itu membuat energinya keluar. Jadi memang harus nangis. Makanya dia nangis jadi cup 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 ya gitu. Jarno nangis. Jadi nangisnya itu harus minimal 2 jam dalam 1 hari. Baru nanti jantungnya itu sehat, paru-parunya mengembang. Nah, habis itu baru ritmenya diatur. Ternyata menangis itu penting. Seandainya Ismail yang kecil tadi tidak menangis, tidak keluar itu air zam-zam. Jadi larinya di sofa Marwa, tapi kok airnya ada di kakinya Ismail. Tahu gitu kan nggak usah sa'i. Tapi kan ini karena Allah punya skenario, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail itu akhirnya menjadi rukun haji dan umroh. Tawafnya Nabi, membangun Ka'bah, tempat Nabi ya meletakkan kakinya itu untuk memanjat ya supaya tinggi, itu namanya makom Ibrahim. Tapi dengan izin Allah ternyata batunya itu bisa naik turun seperti hidrolik. Jadi ketika lebih tinggi batunya naik, Pak, diilhamkan supaya naik. Seperti perintah Nabi kepada laut untuk membelah di zaman Nabi Musa. Seperti api di zaman Nabi Ibrahim yang dingin. Jadi semua ikut perintah naik. Nah, tempatnya Nabi membangun dan dibantu oleh Ismail, itulah namanya Hijir Ismail. Tempatnya Nabi meletakkan batu, itu namanya tempatnya Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya Multazam. Kalau kita kenapa kok sholat sunnah menghadap ke Ka'bah dan selaras dengan makom Ibrahim? Untuk menghormati bahwa pendidikan anak itu berawal dari Ka'bah, berawal dari Baitullah, berawal dari masjid. Itu pendidikannya. Walaupun anak itu nangis, ternyata di kakinya Ismail itu ada air zam-zam. Itu namanya setiap anak punya rezeki sendiri-sendiri. Anak saya 5 itu, yang semuanya tidak sengaja. Kok bisa tidak sengaja, Ustaz? Ya iyalah, kalau sengaja ya saya tanggal 1 Januari 2001. Nanti anak kedua 2 Februari 2003, gitu kan ya? Itu namanya sengaja. Ini tidak sengaja saya. Jadi 5-5-nya itu lahir dengan sendirinya. Nggak ada tanggalnya. Maksudnya tidak by request gitu ya. Sekarang kan ada itu orang yang melahirkan tanggal 17 Agustus ya. Kan ada ya. Nama pakai pertolongan kaisar. Operasi sesar. Ya, sesar itu kan kaisar, Bu. Nah, jadi anak saya 5-5-nya rezekinya beda-beda. Sama dengan Ismail. Ismail bisa dengan sejarah menangis itu mengeluarkan air mata, ternyata mengeluarkan sumber air yang menjadikan semua mata menangis, yaitu Zam-Zam.
Zam-zam itu artinya berkumpullah. Zam-zam, zam-zam itu artinya berkumpullah. Akhirnya orang-orang yang naik kafilah, rombongan unta, kuda, keledai berkumpul di situ. Maka lama-lama karena banyak orang berkumpul dan orang memanggil zam-zam, zam-zam, air itu diberi nama air zam. Itu semua berawal dari tangisan Ismail. Makanya kalau nangis, jangan didiamkan. Biarin aja. Bapak saya itu almarhum, di akhir-akhir menjelang akhir hayat beliau, sudah tidak bisa menangis lagi. Karena kata dokter, air matanya sudah kering. Berarti dulu bapak saya mulai kecil, terlalu sering untuk menangis. Artinya kondisi keluarga bapak saya itu adalah sangat minus, sehingga terlalu banyak menangis. Karena memang setelah saya tanya, kan nama bapak saya Jupri Raksana. Raksana itu mbah saya. Ternyata mbah saya itu jualan sate. Jualan satenya itu yang dipikul tuh loh, yang jalan jauh. Dulu jualannya itu di Tabanan namanya, di Bali. Jadi jualan sate tapi di Bali. Walaupun aslinya dari Madura. Kenapa bapak saya lahir di Tabanan? Karena di Madura tahun 42 terjadi gempa bumi. Akhirnya mengungsi. Ada yang mengungsi ke Bali, ada yang mengungsi ke Jawa. Nah, bapak saya pas mengungsinya di sana, maka lahirnya lah di sana. Ya. Nah, yang kedua, hendaklah pendidik mensupport anak-anaknya. Untuk apa itu? Untuk beribadah dan menjadikan mereka mencintainya saat memerintahkan mereka untuk beribadah. Wih, ternyata Bu, dengan hadiah mobil listrik, motor listrik sama itu tadi, dia jadi semangat. Lalu dia minta sunat beneran. Waduh, saya tadi udah bilang cuman omon-omon aja kok. Ini malah tenanan nih gitu ya. Apa gimana? Ancor ke sana telur lagi nih ya. Sudah kadang saya ucapkan ya. Wah, ini wis gak kena ditarik kembali pembicaraan tuh. Kata bapak tadi mau dikasih hadiah gitu. Wah, sunat temenan Pak. Terpaksa wis sunat temenan. Akhirnya keluarlah anggaran negara Pak. Tapi saya begitu bersyukurnya anak saya umur 7 tahun, umur 10 tahun itu sudah khitan lebih awal. Jadi saya nggak repot-repot lagi nyuruh sudah. Akhirnya dia cerita sama teman-temannya, aku sudah sunat katanya. Dikasih hadiah mobil listrik. Waduh wis, menular lah itu teman-temannya semua. Gara-gara Pak Zulfi ini jadi gini semua. Jadi perlu hadiah maksud saya. Bapak Ibu tahu nggak Ustadz Adi Hidayat kalau keliling sekarang? Betul kan? Begitu dia hafal 1 juta. Masih ditambah lagi 1 juta apa 5 juta? Nanti 5 juta apa umroh? Coba. Saya belum bisa begitu saya. Tapi doakanlah suatu saat saya bisa begitu ya. Ya kan? Coba itu sopo sing ngekei, terus duwe sopo. Gampang temen ya kan? Nah, doakanlah saya nanti kalau saya udah turun di sini pakai helikopter. Emang harus begitu. Coba kita dulu masih ingat kalau anak kita pinter matematika, kayak hadiah, gitu kan? Pinter IPA, kayak hadiah. Tapi begitu anak kita rajin sholat, rajin ngaji, nggak kasih hadiah. Nah, sekarang harus dibalik. Maksud saya, ibadah itu harus menjadi aset bagi kita orang tua. Kalau anak itu nggak usah disuruh kemudian sudah sholat sendiri, itu kan yo luar biasa bagi kita. Seperti khitan tadi kemudian dia mudah, itu luar biasa. Nah, jadi support itu menjadi penting dengan hadis ini tadi. Ya, tentu semuanya berproses. Berikutnya, membiasakan anak untuk memikul kesulitan ibadah. Nah, jadi ceritanya waktu itu khitannya pakai semat.
clamp. Nanti kalau Bapak Ibu tulis di situ smart clamp. Smart clamp itu teknologi Belanda ya, yang dia hanya pakai model PP seperti pipa PVC, tapi terbuat dari plastik yang elastis. Jadi tidak ada darahnya. Kan hitam itu kan macam-macam ya. Ada yang pakai namanya laser, ada yang pakai potongan biasa, ada yang termasuk operasi kecil, ada yang pakai perban, sulfanilamid, apa itu dulu tuh. Aduh, itu kalau sudah nanti dibuka itu sakitnya luar biasa, karena itu kan tunggu kering, kita harus kum-kum gitu kan. Weh, berhari-hari kum-kum terus, kalau cepet-cepet rasane Masya Allah. Nah, akhirnya itulah yang membuat anak-anak kemudian takut. Tapi dengan smart clamp itu anak jadi seneng, langsung bal-balan. Jadian nggak petat, tahu ya petat itu ya, kalau sarung itu di atasnya kan ada gininya tuh. Wah, itu kesentuh aja udah luar sakitnya luar biasa. Nah, jadi bapak-bapak yang mau sunat lagi bisa pakai smart clamp. Jadi sekarang itu butuh bagaimana ibadah itu diberikan kemudahan supaya anak-anak kita itu jadi semangat. Ada dokter Satra, sahabat saya itu ahlinya smart clamp. Akhirnya karena anak-anak saya itu seneng hitan, ceritalah ke teman-temannya. Akhirnya semua ke dokter Satra, saya yang ngantar. Akhirnya saya jadi makelar. Nah, maksudnya untuk memudahkan mereka ibadah dan tidak takut hitan. Itu contohnya ya. Nah, berikutnya adalah memberi reward. Yang tadi saya katakan, reward itu penting. Jangan hanya kasih punishment pada anak-anak. Ketika mereka melakukan ibadah, seperti tadi, hadiah haji, hadiah umroh. Saya kemarin baru memberangkatkan karyawan Rumah Sakit Islam Aisyah yang 10 tahun udah bekerja, terus diberi hadiah haji. Jadi cukup dia 10 tahun menunjukkan loyalitasnya dalam bekerja, langsung dikasih tiket haji. Dan kemarin adalah berangkat yang terakhir. Selama program waktu itu Dokter Samsul Islam. Waktu direktur awal-awal dulu. Sekarang udah mulai memang beberapa perguruan tinggi, dosen-dosennya yang rajin diberikan hadiah haji. Seperti di UIN juga begitu. Nah, ini reward ini untuk anak-anak supaya mereka itu termotivasi sampai nanti mereka besar. Itu ibaratnya reward itu seperti pahala. Kalau anak hafal Quran, anak pinter dengan tajwidnya, sholatnya bagus, ibadahnya tinggi, maka hadiah itu menjadi penting. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kelima, kedua orang tua memiliki peran yang besar di dalam mengarahkan anak-anaknya pada kebaikan. Bapak Ibu masih ingat ya peristiwanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan mimpi ro'a ahada asaro kaukaban ya, 11 bintang itu bersujud kepadanya. Katanya ayahnya, kamu jangan cerita-cerita sama saudaramu ya. Kenapa? Karena itu menimbulkan keirian, iri antara sesama saudara. Jadi pendidikannya juga, kalau ada anak kita seperti itu, kita harus pandai-pandai. Karena itu adalah tanda-tanda kenabian Yusuf. Sementara saudara-saudaranya Yusuf tidak ada yang mimpi seperti itu. Jadi kalau ada anak kita mimpi seperti itu, kita harus tahu, anak kita ini calonnya diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan derajat, diberikan posisi yang tinggi. Nah, kedua orang tuanya ini yang punya peran untuk mengarahkan. Oh ya, kalau gitu ya. Ternyata betul, dibawalah Yusuf itu ke sebuah tanah lapang, dimasukkanlah ke sumur tua. Tapi karena Allah itu yang membuat skenario, tidak ada yang kebetulan. Ternyata ada kafilah yang lewat, yang mengambil air. Begitu ditimba, bukan air, tapi
anak muda, wah ini bisa dijual ke Mesir nih, dijual lah ke Raja Kitfir itu tadi. Nah, jadilah budak. Lama-lama jadi budak, difitnah karena dianggap memperkosa Zulaikha, dipenjaralah 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun, mimpi-mimpinya raja itu diberikan takwil, akhirnya benar, jadilah menteri, menteri Menko Kesra. Nah, ketemulah sama saudara-saudaranya yang tadi mencelakakan dia, termasuk ketemu sama Siti Zulaikha. Nah, setelah teklek kecemplung kalen, tim bimbang golek alubung balen. Ternyata kembali kepada Siti Zulaikha. Itu pendidikan bagaimana kita bersaudara. Nah, karena reward itu sawab, sama dengan bagaimana imbalan di dalam pendidikan, prinsipnya penting. Dan efeknya memberikan reward pada anak dengan main hadiah atau mainan dapat menyebabkan mereka menerima nasihat. Jadi mainan itu dalam rangka untuk supaya dia gampang menerima nasihat. Dan beban taklif itu syariat dimulai dari semenjak balik. Mudah-mudahan anak-anak kita mudah untuk diarahkan, mudah untuk dididik, mudah untuk dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berangkat haji bagi jamaah atau saudara atau orang tua atau siapapun yang ada di sini. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, ya. Pulangnya pun sehat walafiat, panjang umur, dan kita pun yang belum berangkat haji mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Allah di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.